wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, hari ini kita akan kembali bertemu dan juga berbincang yang kali ini kita bertemakan berkebinekaan global teman-teman ya. Nah, salah satu tema yang akan kita bahas hari ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Nah, ada yang pernah dengar berdamai dengan diri sendiri itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu berdamai dengan diri sendiri itu apa? Baik ya, nggak apa-apa teman-teman, jawab aja ya, nggak tahu pun juga nggak apa-apa ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nih terkait dengan berdamai dengan diri sendiri ya. Nah, berdamai diri sendiri itu apa sih? Kita akan bahas lebih lanjut nih teman-teman, bagaimana sih cara untuk berdamai dengan diri sendiri ya, bagaimana menerima diri kita seutuhnya gitu ya. Nah, kemudian kita akan mulai nih, berdamai itu mulai dari diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Nah, kita akan memahami di sini yang pertama konsep tentang ragam identitas diri. Kita harus kenal diri kita sendiri dulu. Ya, kita harus kenal diri kita sendiri dulu, memahami konsep tentang ragam identitas diri kita, kemudian baru kita bisa mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Welas asih itu sikap apa? Welas asih, sikap menerima diri ya. Nah, kemudian pernahkah teman-teman merasa malu atau tidak percaya diri terhadap identitas diri teman-teman? Ya, sehingga teman-teman perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain. Pernah nggak? Pernah. Oke, sama kita berarti ya, pernah gitu ya. Kemudian mengapa muncul perasaan tersebut? Kenapa sih kita sembunyiin perasaan tersebut atau identitas tersebut? Kenapa harus kita sembunyikan? Malu, oke ya. Nah, apakah merasa percaya diri dengan kita menampilkan diri yang seutuhnya tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pernah nggak kita mengalami hal yang tidak baik ketika kita mengungkapkan identitas yang ingin kita sembunyikan? Gimana? Enggak, oke, belum. Karena kita berusaha untuk menutupinya sampai dengan hari ini ya. Nah, kita akan lihat nih lebih jauh teman-teman. Ya, kita akan mulai bermain games tentang identitasku. Ya, untuk lebih mengenal siapa diri kita, ya kita akan bermain games di sini. Nanti teman-teman ya silahkan berkumpul dengan teman-teman yang satu kelompok atau sama jawabannya. Misal ibu sebutkan silahkan berkumpul berdasarkan warna kulit. Nah, jadi yang warna kulit setipe bergabung gitu ya. Silahkan bergabung yang agamanya sama, silahkan bergabung. Nah, kalau semuanya sama nggak apa-apa, berarti agama merupakan pemersatu di sini gitu. Ya, jadi sesuai dengan yang ibu instruksikan. Oke, sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke, siap-siap ya. Pertanyaan ibu mungkin saja tidak terduga ya. Pertanyaan ibu mungkin saja tidak terduga. Oke, silakan teman-teman siap-siap untuk berdiri dari tempat duduknya masing-masing. Yuk berdiri. Oke, kita coba ya. Ya. Oke. Atau ada yang mau bantuin ibu di depan, boleh? Bantuin ibu di depan boleh, ngasih instruksi, boleh ya? Gitu ya. Nggak seru, oke. Baik, dengarkan instruksi ibu ya. Silahkan berkumpul tim ya yang makan bubur ayam diaduk dan tidak diaduk. Silakan berkumpul. Silakan. Oke. Oh, nggak suka diaduk. Oke. Baik ya. Sudah? Oke, jadi ini tim yang bubur ayam diaduk. Ini yang tidak diaduk. Oke. Berikutnya siap-siap. Oke, nggak apa-apa, nggak suka bubur ya. Tapi nanti makannya diaduk apa tidak kalau makan bubur gitu ya. Oke,
Berikutnya siap-siap pindah kelompok. Tim ya yang ayo mau masuk PTN. Enggak apa-apa, ayo silakan. Tim yang mau masuk PTN. Oke, sudah? Semuanya mau? Oke, baik. Berikutnya, siap-siap. Silahkan berkumpul dengan teman-teman yang jurusannya sama. Yang pilihan jurusannya sama, yuk silahkan. Silahkan. Yuk, yang beda nggak apa-apa. Oke, yuk ada yang berpencar? Ada yang berpencar? Yuk, jurusan apa? Kriminologi spesial. Terus ini jurusan apa? Belum tahu. Oke, kira-kira kemarin TO masukin pilihan apa? Pilihan terakhir yang dituliskan. Ini jurusan apa? Ilkom, yuk pindah ke sini bareng-bareng Ilkom. Ya. Oke, nggak apa-apa. Ini? Oke, bisnis. Ini? Nggak apa-apa, yang terakhir dimasukin pilihannya. Yuk. Psikologi. Akuntansi. Nah, barengan. Akuntansi, geser ke sini. Sini ya. Oke, ini jurusan? Psikologi. Oke ya. Ini jurusan? Oh, belum tahu. Terakhir, try out. Seni. Oke, art ya. Oke, art, ada art. Art, seni. Sasa, nggak masuk ya? Oke. Jurusan? Masih bingung. Terakhir yang TO? Kedokteran. Oke, kedokteran. Nggak apa-apa. Ya, berarti terpisah di sini. Oke ya. Udah? Ya, berikutnya yang lahir di tahun ganjil sana, tahun genap sana. Ganjil genap, yuk semangat berdasarkan tahun lahir ganjil genap. Yuk jangan bingung ganjil atau genap. Tahun. Ya. Ini yang ganjil ya, ganjil di sini. Oh, genap di sini, ganjil di sini. Oke ya. Ya tahu ya, kalau ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Itu ganjil. Kalau genap 2, 4 gitu ya. Oke. Jadi ada ini ganjil, tim ganjil sama tim genap ya. Nah, oke, tepuk tangan buat kita semua, teman-teman. Silakan kembali duduk lagi. Ya, iya, silakan. Oke, ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, tadi kita sudah bermain, ya. Nah, ada yang kesukaannya berbeda, tujuan universitasnya berbeda, ya, tujuan jurusannya berbeda, tahun lahirnya ada yang berbeda, ya. Nah, kemudian ada juga tadi yang sama gitu ya, ada yang semuanya sama, ada yang berbeda. Nah, di sini teman-teman dari permainan tadi nih kita coba diskusikan ya, dan coba kita renungkan nih teman-teman pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah teman-teman selalu berada satu posisi yang sama dalam permainan tadi? Apakah selalu dalam kelompok yang sama saat permainan tadi? Tidak. Ya, tidak selalu berada pada kelompok yang sama, ya. Nah, bisa jadi berubah-ubah. Ya, pertama,
ke sana, ke sini gitu ya, beda-beda. Nah, kemudian berikutnya, apakah tadi teman-teman bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tapi beda identitas pada putaran berikutnya? Beda apa sama? Nemu nggak? Nemu nggak? Seseorang yang di kelompok satu nih, satu kelompok, satu putaran tadi ya, satu kelompok, sama gitu. Tapi berikutnya beda kelompoknya. Ketemu nggak tadi yang kayak gini? Ya ada ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi perbedaan kelompok itu? Kenapa bisa misah? Tadinya kan sama. Di pertanyaan pertama sama. Terus di pertanyaan kedua berbeda, misah. Kenapa? Kenapa? Karena kenapa? Kenapa sih kok bisa beda, bisa kelompoknya? Berbeda pendapat. Karena pertanyaannya berbeda, identitasnya berbeda. Ya, jawaban teman-teman beda. Ya, sederhana tadi makan bubur diaduk dengan tidak diaduk, ternyata beda ya. Ibu tadi belum nanyain nih ya, yang percaya duluan ayam daripada telur gitu ya. Harusnya tadi ada tuh. Terdebat dulu dah. Ayam dulu apa telur dulu ya gitu. Ya. Nah, ini mungkin saja terjadi ya. Nah, kemudian dari semua identitas tadi, mana yang menurut teman-teman itu paling penting dan berharap bahwa teman-teman ini menganggap itu suatu hal yang sangat menentukan ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Kira-kira apa yang menurut teman-teman pertanyaannya paling penting yang menunjukkan bahwa itu tuh identitas saya banget? Tahun lahir ya, karena sensitif biasanya ya tahun lahir. Oke, baik, terima kasih jawabannya ya. Nah, kemudian teman-teman ya, setiap orang ya ini punya banyak identitas, entah itu agama. Di luar sana ya bisa jadi ketika silahkan berkumpul, misalnya teman-teman nanti suatu hari nanti di universitas atau suatu hari nanti teman-teman di dunia kerja, silahkan berkumpul berdasarkan agama, silahkan berkumpul berdasarkan warna kulit, silahkan berkumpul berdasarkan bahasa daerah, asal daerah yang sama gitu. Nah, bisa jadi ini lebih beragam lagi ya, dan setiap orang itu ya boleh ya dan wajar untuk menunjukkan identitasnya gitu ya. Ketika ada perbedaan maka kita cari persamaannya, tapi kita perlu tahu bahwa perbedaan itu ada ya. Ya. Oke, suaranya belum terdengar ya. Ya, silakan dilihat. Nah, tadi kita sudah simulasi nih, teman-teman ya. Nah, bahwa ada yang kelompoknya sama, ada yang kelompoknya beda. Ya, ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Kemudian dalam komunitas masyarakat yang lebih luas lagi, ada lagi pengelompokan identitas yang lebih banyak ya. Nah, ini contohnya ada SMA, ada SMK ya. Kemudian ada homeschooling. Nah, nanti kita akan mulai nih ketika teman-teman nanti daftar PTN ya, itu jangan kaget kalau nanti pas tes teman-teman bertemu dengan teman-teman dari SMK gitu ya. Kemudian dari pesantren, boleh nggak ikut UTBK? Boleh ya. Kemudian dari SMK udah, kemudian dari homeschooling boleh nggak ikut UTBK? Boleh. Nanti kita akan bertemu dengan kebinekaan global dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah. Dan bisa jadi dari beragam tersebut kita juga bisa menemukan kesamaannya. Nanti teman-teman di universitas, misalnya tadi ada yang Bu saya dari asal SMA nggak ada yang jurusannya sama gitu ya tadi. Ada yang jurusannya beda sendiri. Tapi nanti di universitas akan bertemu dengan teman baru, ya, yang bisa jadi akan menemukan kesamaan, gitu.
Ya, bahwa berbeda itu adalah satu hak asasi manusia, ya, bagian dari HAM, ya. Tapi kita harus memahami bahwa kita semua ya merupakan insan ciptaan Tuhan, ya. Oke, semua orang punya banyak identitas, ya. Nah, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang gitu. Ada yang sukunya Jawa? Boleh tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4. Oke, terima kasih. Ada yang sukunya Sunda? 1, 2. Iya, oke, terima kasih. Ada yang dari Medan atau Batak? Oke, 1, oke. Ya, di belakang Bu Hana kalau ada tunjuk tangan ikutan ya, nemenin. Terus berikutnya, ada yang dari Padang? 1, 2, 3, oke. Ya. Ada lagi yang dari Makassar, Bugis? Oke, enggak ada ya. Dan lain-lain yang belum disebutkan. Ya, bisa jadi ya dari suku aja ada yang sama, ada yang beda ya. Tadi Ibu sebut ada suku Jawa, ada suku Sunda ya. Ada perbedaan tapi ada juga yang sama ya. Bagaimana kita bisa melihat ya kesamaan ya di balik perbedaan. Nah, kemudian ada juga orang yang sukunya sama, tapi bisa jadi agamanya, identitas agamanya berbeda, ya. Nah, jadi inilah salah satu contoh dari berkebinekaan global. Kemudian berikutnya, ada identitas yang kita terima sejak lahir dan nggak bisa diubah, ya. Ini adalah identitas diri, ya. Contohnya nggak bisa diubah dari lahir apa? Gender, ya. Tadi ada perempuan, ada laki-laki. Nah, gender itu tidak bisa diubah ya, nggak boleh diubah ya. Nah, kemudian ada juga identitas yang bisa kita bangun, ya kita ciptakan dan kita bisa ubah juga tadi. Ya, tim makan bubur diaduk boleh nggak kalau dia sewaktu-waktu makan buburnya tidak diaduk? Boleh, ya, boleh. Jadi ada identitas yang bisa aja berubah gitu ya. Perlakuan kita, kebiasaan kita ya bisa aja berubah. Ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Nah, ada juga. Jadi kita harus menghargai identitas diri orang lain ya. Kalau memang ras, warna kulit itu sensitif, maka jangan dibahas dan kita harus punya ya beauty standar yang adil. Ya, tahu beauty standar? Tahu beauty standar? Iya. Nah, jadi harus adil, ya. Bahwa cantik itu nggak harus putih, nggak harus langsing, nggak harus yang sesuai dengan apa yang biasa muncul di iklan gitu ya. Nah, bahwa setiap dari kita ya memiliki kecantikan masing-masing ya, punya standar kecantikan yang sesuai dengan diri kita, yang kita harus bisa mencintai apa yang ada di dalam diri kita, ya. Nah, jadi gunakan standarnya adalah standar diri sendiri, tidak membandingkan dengan orang lain, ya. Nah, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini tahu gambar apa? Sidik jari. Tiap orang sidik jarinya sama apa beda? Beda. Sidik jari kita aja beda. Dari lahir apa bisa berubah? Dari lahir. Ya, sidik jari kita aja beda. Ngapain kita bandingin diri kita sama orang lain? Kita unik, kita berharga. Dan itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Ya, berbeda itu biasa. Ya, berbeda itu biasa. Ya, tapi kita harus menemukan hal-hal yang bisa menyatukan perbedaan kita. Karena kita tahu bahwa sidik jari aja setiap orang udah pasti beda ya. Apalagi tadi ya masuk jurusan kriminologi. Tahu ya sidik jari beda ya? Buat apa sih sidik jari beda itu? Bisa buat apa? Sidik jari itu bisa buat apa? Kasih identitas diri. Bisa dikenali lewat sidik jari? Bisa ya. Nah, kemudian yang tadi mau masuk psikologi, sidik jari bisa buat apa? Buat yang mau masuk psikologi atau ilmu biologi, ya,
Pernah praktik tentang sidik jari nggak, fingerprint? Buat sifat ya, bisa mengklasifikasi sifat ya, karakter, pembawaan, bakat, minat gitu ya. Ada juga yang menggunakan sidik jari, ada banyak ya, ada banyak penggunaannya. Kenapa? Karena memang unik dan setiap orang itu punya sidik jari berbeda ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadikan standar umum yang ditentukan jadi patokan ya. Jadi kita nggak boleh menjadikan satu standar umum itu sebagai satu patokan. Pokoknya sukses tuh harus gini, sukses tuh harus mapan, harus apa, enggak. Sukses itu hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan tercapai, itu sukses. Teman-teman nih, habis PAS ya, hari terakhir ya, target PAS geografi nilai 100. Amin. Iya, targetnya tercapai. Sukses nggak? Sukses. Kimia, nah yang kemarin luar biasa ya, kimia gitu. Kimia target nilai 98, tercapai 98. Sukses nggak? Sukses. Walaupun ada teman kita yang nilainya 100, tapi target kita, ya udah target saya kimianya 98, tercapai dan itu sukses. Ya. Nah, jadi untuk menentukan patokan, mengukur diri sendiri, standar cantik kita, ya jangan sampai kita membandingkan. Ya tadi kecerdasan aja kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain, tapi pada target capaian kita sendiri. Apalagi standar kecantikan. Ya jangan sampai kita bandinginnya sama yang di TV. Ya di TV editingnya udah bagus, ya udah orangnya memang perawatan, editingnya juga bagus ya dan lain sebagainya, kita bandingkan dengan yang itu, nggak selesai ya. Nanti lama-lama kalau dibentuk kayak gitu semua aneh cantiknya ya. Nah ini kita tidak boleh menentukan satu ukuran ya. Jadi kita harus gunakan standar diri sendiri ya. Jadi standar itu beda-beda di setiap tempat, di setiap waktu ya. Standar kecantikan juga ya, di Korea dengan di Ethiopia sama nggak standar cantiknya? Enggak. Ya, di Indonesia sama nggak standar cantiknya? Ya, nggak sama. Oke. Kalau yang khas, warna kulit yang khas orang Indonesia itu apa sih? Sawo matang. Terus sama satu lagi kuning langsat ya, itu. Ya. Jadi ada kekhasan ya. Oke. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, jadi silahkan kita menciptakan, membangun konsep diri yang positif, ya latihan mencintai diri sendiri, ya kita buat tindakan nyata untuk bisa mencintai diri sendiri, ya ucapkan terima kasih terhadap diri kita masing-masing, ya apresiasi diri kita masing-masing, ya kemudian ucapkan terima kasih juga buat orang-orang terdekat yang sudah menerima kita, yang sudah menghargai diri kita, yang sudah menjadikan diri kita berharga. Ya, jadi buatlah galeri buat diri sendiri, ya, dalam bentuk biodata, portofolio pencapaian pribadi, prestasi teman-teman, keunggulan dan lain sebagainya. Buatlah portofolio diri kita sendiri untuk mengapresiasi diri kita. Wah, diri kita hebat. Wah, kita udah bertahan sejauh ini, udah keren. Gitu ya. Wah, ternyata perubahan saya dari dulu, dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah nanti dan seterusnya, ternyata perkembangannya cukup pesat. Ya. Nah, itulah pentingnya kita memiliki galeri diri. Ya, yang kalau di sekolah ini kita kenalnya portofolio pribadi. Ya, oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri.